Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tempatnya tutorial. Dan kesempatan kali ini kita akan mencoba berbagi bagaimana cara mengetahui benang yang bagus dan yang efektif dalam penggunaan pengerjaan di mesin jahit. Dan kita disclaimer dulu ya, video ini khususnya untuk yang belum memahami dalam soal perbenangan atau di teknisi permesinan. Karena untuk bagi yang sudah mahir atau sudah terbiasa, ini cukup mudah dan itu bisa dilihat dari pengalaman masing-masing. Oke, dan seperti yang kita lihat di sini sudah tersedia 3 benang. Ada hitam, putih, dan hitam lagi. Namun yang kita poinkan bukan di 3 benang ininya ya. Oke. Untuk putih dan hitam ini memiliki merek yang sama ya. Namun untuk yang hitam satu ini memiliki merek yang berbeda. Oke, karena yang putih ini dan yang ini itu sama, namun yang berbeda hanya satu ini. Untuk si putih kita posisikan dulu dan kita rapatkan si hitam ini. Dan kita lihat seksama di kedua benang hitam ini. Oke. Seperti ini. Kebalik. Ini dengan merek dan ukuran yang berbeda. Dan juga di sebelah seperti ini. Ini dengan merek Sunjin ya. Di merek Sunjin kita lihat dengan kodenya 31R3 2000M. SJN itu singkatan dari Sunjin. 173M40 210 3P nilon ya. Nilon untuk sebutan di benang ya. Ini untuk black warna 00A 141022 dan ini adalah kode produksi ya. Dan untuk yang sebelahnya, nah ini juga nilon M40 210 3P. Nah, S2 di sini berbeda 2000M 10A black 14325, ini juga kode produksi. Nah, namun yang berbeda di sini, yang menjadi pembeda yaitu di ini 10A dan 00A, selain daripada merek yang berbeda. Nah, selain daripada itu, yang menjadi pembeda di antara keduanya yaitu ukuran. Yang Sunjin ini besar ya. Ini besar dan yang sebelahnya ini kecil. Kita lihat bersama. Ada perbedaan di antara keduanya. Yang ini kecil dan yang Sunjin besar. Namun yang menjadi poin kali ini bukan di si benangnya sebenarnya, tapi di kualitas benang yang bersangkutan dengan si mesin jahit seperti ini ya. Dan di video kali ini kita akan mencoba mengkupas tuntas soal benang yang bagus dan berkualitas ya, yang lebih tepat dalam penggunaan mesin jahit. Tentunya dalam kedua benang ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Namun secara pengerjaan di lapangan untuk penggunaan mesin jahit menggunakan kedua benang ini tentunya memiliki rasa yang berbeda dan memiliki kerumitan yang pula berbeda. Oke, kita ke sebelah kanan dulu. Ada di nilon ya. Dengan kode 10A atau 10A ya. Dengan ukuran yang kecil. Oke, kita bahas si benang yang kecil ini. Dengan kode tersebut ini membedakan dari sebelahnya dengan ukuran kecil, yaitu memiliki kekurangan dan kelebihan. Di antaranya secara kekurangan dulu ya. Secara kekurangan ini terlihat lebih kecil, maka tentunya secara kekuatan juga lebih kecil. Walaupun itu tidak menjadi suatu dominan ya dalam bentuk kekurangan. Karena bisa saja dalam bentuk benang
Ada merek yang kecil tapi kuat ya. Tentunya itu tahu dari harga. Karena harga tahu kualitas. Namun tentunya tidak semua benang seperti itu. Oke, secara logikanya lebih kecil itu lebih mudah putus seperti itu. Untuk di kekurangannya, sebenarnya simpel. Namun untuk kelebihan tentunya biasanya itu berkaitan dengan mesin jahitnya, bukan di benangnya. Untuk kecil itu terlihat lebih rapih dan lebih padat, juga lebih presisi di bagian mesin ya. Dan yang menjadi sumber alasan kenapa benang mesin itu lebih bagus, ini biasanya berkaitan dengan jarum ya, seperti itu. Karena di lubang jarum terkadang itu tidak akurat dalam percetakan di pabrik dan hasilnya itu ada kikisan di bagian lubang jarum yang mengakibatkan kalau misalkan benang besar, maka itu akan lebih mudah bergesek ke si benangnya ya. Namun untuk lebih kecil maka ini lebih slim gitu ya. Jadi lebih enak dalam penggunaan di mesin jahit. Jadi itu untuk benang yang kecil ya. Dari kekurangannya sudah dibahas tadi, bahwa kekurangannya itu semakin kecil benang juga semakin rawan putus. Walaupun itu tidak menjadi patokan dasar karena seperti tadi bilang harga tahu kualitas. Dan kelebihannya itu seperti tadi pula, bahwa benang ini lebih slim, lebih rapih, dan lebih efisiensi di penggunaan mesin jahit. Dan itu hasil dari pengalaman saya sendiri dalam penggunaan mesin jahit dalam skala terbilang cukup lumayan panjang ya. Ya kalau terbilang di atas 3 tahun, di atas 10 tahun terbilang itu sudah bisa dikategorikan sebuah pengalaman yang sudah bisa diakumulasikan. Oke, untuk pembahasan benang yang kecil. Kemudian kita bergeser ke benang sebelahnya seperti ini. Oke, ini dengan merek Sunjin dan ukuran yang lebih besar. Oke, kita bahas di bagian benang yang lebih besar ini. Seperti ini. Oke, dan kalau misalkan videonya itu panjang, karena memang pembahasannya cukup luas, jadi memerlukan durasi yang cukup lumayan menambah pemandangan Anda ya. Namun untuk kalau yang ingin memahami, silahkan simak sampai tuntas aja. Semoga secara menontonnya itu bisa dengan sabar ya. Oke, dan untuk benang yang besar, nah, oke, sekarang bahas benang yang besar. Untuk yang besar, kalau secara kelebihan, nah, kelebihan dulu ya. Secara kelebihan tentunya semakin besar, secara logikanya, semakin besar ini semakin kuat. Oke, semakin besar semakin kuat. Namun, seperti tadi dikatakan, harga tahu kualitas. Walaupun besar, tidak semua benang itu kuat ya. Itu kembali ke kualitas. Oke. Namun secara logika, secara umum, khususnya di Sunjin, oke, secara logika umumnya, semakin besar semakin kuat. Itu kelebihan dari benang yang besar. Oke, dan berbalik dari kelebihan menjadi kekurangan. Oke, dari kelebihan ke kekurangan seperti itu ya. Untuk kekurangan benang yang besar, tentunya berlawanan dengan problem di benang yang kecil. Kekurangannya terkadang saat dipergunakan benang besar ini seperti yang kita lihat. Nah, postur dari benang ini tidak slim ya. Lihat. Ada gerinjul keriput seperti ini. Nah, inilah yang menjadi penyebab kekurangan terbesarnya di benang yang besar dan kualitas juga yang menentukan tentunya. Jadi secara penggunaan di mesin biasanya terjadi ini berdampak pada mesin itu dengan timbulnya penjahitan tidak rapi, tidak rata, kerijut, juga tidak stabil dikarenakan posisi benang seperti ini. Yang sering terjadi
akibat dari benang besar seperti ini lebih rentan terhadap pecah ya. Hasil jahitan pecah-pecah biasanya juga bisa putus-putus karena pecah kemudian lalu putus yang diakibatkan pergesekan antara benang dan jarum. Kenapa bisa bergesek? Karena lubang jarum itu terlalu kecil dan benangnya besar dan di dalamnya akan lebih rentan untuk bergesek dengan rotari. Dan hasilnya benang ini akan pecah-pecah. Oke, kita perjelas lagi. Dampak dari benang besar itu di mesin bisa pecah-pecah, kemudian bisa kerjet-kerjet, juga bisa tidak normal, si mesinnya juga bisa tidak rapi. Oke, dan setelah melihat dan mendengar perbandingan di antara kedua benang dengan kode, merek, juga bentuk yang berbeda ini, tentunya kita bisa menyimpulkan dalam penggunaan si benang ini ya. Oke, dan kita merujuk berdasarkan pengalaman sendiri aja dulu ya. Dari sekian lama pengalaman saya sendiri dalam penggunaan benang seperti ini, tentunya kita akan menyimpulkan sebuah rekomendasi untuk kawan-kawan semua yang bingung dan ingin mengetahui mana benang yang bagus dan efisiensi dalam penggunaan mesin jahit tentunya. Dan berdasarkan dari analisa pengalaman tersebut, tentunya yang menjadi rekomendasi dari benang ciri-ciri seperti itu, tentunya pemenangnya yaitu ini dia, benang yang kecil. Oke. Dan disclaimer, yang benang besar bukan berarti jelek ya, itu tergantung juga dengan kondisi settingan di mesin jahitnya. Namun secara keseluruhan, secara rata-rata benang kecil itu lebih bagus dan lebih mudah. Oke, dan hasil dari keduanya, sekali lagi, ini bentuk saran dan rekomendasi dari saya tentunya. Silakan gunakan benang yang lebih kecil dan rapih untuk menjadikan hasil jahitan lebih bagus. Dan harus diperhatikan juga itu seperti tadi dikatakan di awal berulang-ulang kali bahwa yang perlu dicatat adalah harga tahu kualitas. Itu aja ya. Oke, dicatat baik-baik, harga tahu kualitas. Lebih mahal harga, maka kualitas akan lebih baik dan hasil pengerjaan di jahitan akan lebih bagus dan maksimal. Oke, dan sebelum kita tutup videonya, ada sedikit kata-kata dari tempatnya tutorial. Untuk menentukan hasil yang baik, maka pintar-pintarlah memilih produk yang berkualitas. Oke, dan itu aja suatu pembahasan di perbenangan. Untuk hal-hal lainnya nanti kita coba buatkan di video berikutnya ya. Oke, bagi kawan-kawan yang merasa menyukai adanya video ini atau merasa terbantu dengan adanya video ini, atau juga menambah wawasan pengetahuan pengalaman Anda semua dengan adanya video ini, silakan tekan tombol like ya. Like, subscribe, jangan lupa. Kalau yang ingin bertanya atau ingin memahami atau apalah itu, silakan coret-coret di sini ya. Nah, biasanya bagian ini ada kolom komentar, silakan coret-coret, boleh bertanya, boleh sharing, boleh koreksi, apapun itu boleh, silakan aja. Oke, jangan lupa kalau ingin berbagi pengetahuan juga ke kawan-kawan semua, silakan di-share videonya agar bermanfaat dan channel kami bisa berkembang di masa depan dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Oke, kita tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.